Hello, grade 7 students. How are you? I hope you're fine. Well, students, this is our topic for this week. Introducing yourselves and others. In Indonesians, memperkenalkan diri kamu sendiri dan memperkenalkan orang lain. In introducing yourself and others, you will use the verb be dalam memperkenalkan diri kamu dan orang lain. Kamu akan menggunakan kata kerja be apa saja. We have am, is, dan are. Mereka digunakan sebagai kata kerja bantu. And possessive adjectives. My, his, her, their, and our. And next, you use names and titles vocabulary. Jadi ada kosakata yang menyatakan nama dan titles. Okay? What is the learning objectives? Tujuan pelajaran yang akan dicapai. The students can ask for someone's name and say names. Siswa dapat menanyakan nama seseorang dan bisa memberitahukan namanya sendiri. Okay? Students, your book started by the question, what's your name? What's your name? Any students now? What is this question for? Untuk apa pertanyaan ini? Untuk menanyakan nama kamu. Oke. Dalam gambar ini menceritakan tentang first day of class. Hari pertama kelas bahasa Inggris. Listen to Miss Peters meet her students on the first day of class. Underline the names. Dengarkan Miss Peter ketemu dengan murid-muridnya pada hari pertama masuk kelas. Tolong digarisbawahi nama-nama mereka. Baik, Ibu akan bacakan. Hello everyone, I'm your teacher, Miss Peters. My first name is Linda. Oke, untuk memperkenalkan diri, pertama-tama gurunya menyapa muridnya pakai hello everyone. I'm your teacher. Ada ungkapan I'm your teacher, Miss Peters. Ungkapan tersebut dipakai untuk memperkenalkan diri. Ibu akan mencoba. Hi students, I'm your English teacher, Miss Tampi. My first name is Yuni. Oke. Nama depan saya adalah Linda, katanya di sini. My first name itu adalah nama depan. Next, coba kita lihat Miss Lindanya ke gambar yang sebelah kanan. Hi, what's your name? My name is Maria Gomez. My name is Maria Gomez. Gurunya menyapa, menanyakan nama menggunakan kalimat what's your name. Jadi kalimat what's your name dipakai untuk menanyakan nama. Nah, perhatikan lagi yang di bawah. Hi, I'm Maria. Jadi cara memperkenalkan diri. Hi, disapa dulu. Bisa hi, bisa good morning, bisa hello. Kemudian perkenalkan diri dengan I'm Maria. I'm Yuni. I'm Miss Peter. Nah, di sini what are your names? Oke, ada pertanyaan, what are your names? Si Maria ngobrol dengan dua orang. Nah, mari kita lihat apa jawaban mereka. My name's Ricardo and I'm Yoko. Nice to meet you.
Oke, nah perhatikan apa beda antara pertanyaan di atas, Hi, what's your name? Dengan What are your names? Oke. Kalau what's your name, ini untuk menanyakan siapa nama kamu dan biasanya ditujukan kepada satu orang. Tetapi kalau menggunakan ungkapan what are your names, ini bisa digunakan untuk menanyakan nama seseorang lebih dari satu orang. Bisa 2, bisa 3, bisa 5, dan seterusnya. What are your name? Siapa nama kalian? Nah, dia menjawab, masing-masing menjawab. My name is Ricardo. Boleh seperti itu caranya. Dan boleh pakai I'm Yoko. Jadi untuk perkenalkan nama bisa pakai My name is Ricardo atau I am Yoko. Nah, kemudian diucapkan nice to meet you. Nice to meet you, senang kenalan dengan kamu. Nah, sekarang beda lagi. Di sini ada perempuan dan laki-laki di sini. Perempuan berbaju biru dan laki-laki yang menggunakan kemeja biru, ada kaos berwarna putih di dalamnya. Yang perempuan bertanya, what are their names? What are their names? Kemudian si laki-laki menjawab, her name is Yoko. His name is Ricardo. Jadi dua orang ini sedang membicarakan laki-laki dan perempuan ini. Nah, apa beda pertanyaannya ini? What are your names dengan what are their names? Sama-sama menggunakan verb be, are. Artinya, kalau sama-sama menggunakan are, berarti menanyakan lebih dari satu nama orang. What are their names? Siapa nama mereka? Their names. Their names. Siapa nama mereka? Jadi, untuk menjawabnya, her name is Yoko. Yang mana yang namanya Yoko? Yang berbaju pink, yang menggunakan baju pink. Her name is Yoko. Namanya atau nama dia adalah Yoko. Nah, yang kedua, his name is Ricardo. Nama dia adalah Ricardo. Jadi bedanya, kenapa si Yoko menggunakan her name dan kenapa Ricardo menggunakan his name. Jadi ketika kita menyampaikan nama dia atau namanya, nama seseorang, kita bisa menggunakan her name dan his name. Her name is Yoko untuk menyatakan nama dia, tapi menunjukkan ke perempuan. Dianya perempuan. Nah, sekarang kalau namanya atau nama dia tapi ditujukan untuk menyatakan laki-laki menggunakan his name. His name is Ricardo. Jadi seperti itu. Nah, mari kita lanjutkan. Di sini ada pelajaran yang kedua, names and titles, nama dan titles, titel. Jadi titel di sini bukan titel yang seperti kita kenal, biasanya ada SH, SOS, SE, dan seterusnya, bukan yang itu. Nah, kita lihat mulai dari nama. Di sini ada Jennifer and Wilson. Ada berapa kata untuk menyatakan nama? Di sini ada 3 kata. Jadi di sini Jennifer and Wilson ini adalah full name, nama lengkap. Nah, sekarang kalau Jennifer itu first name, nama depan. Nah, kalau N di tengah-tengah itu middle name. Nah, yang terakhir Wilson ini bisa last name, bisa family name. Jadi ada 2, last name itu nama belakang, bisa juga disebut family name, nama marga. Nah, bagaimana kalau namanya cuma 2 kata? Misalnya Samuel Julius misalnya. Berarti first name-nya Samuel, Julius-nya adalah last name. Kalau 2 kata saja namanya berarti dia tidak punya
middle name. Oke, bagaimana Bu kalau namanya cuma satu kata? Misalnya Yelin. Berarti Yelin hanya punya first name, tidak punya middle name, tidak punya last name. Oke, nah sekarang kita lihat yang ke titles. Titles itu apa sih? Titles itu penggunaan Miss, Mrs, Miss, dan Mr. Untuk laki-laki ada penggunaan Mr. Jadi dipakai untuk semua laki-laki, bisa laki-laki yang masih lajang maupun laki-laki yang sudah menikah. Jadi a single or married man. Tapi kalau misalnya untuk perempuan, title untuk perempuan ada 3. Yang pertama Miss Gomes. Miss Gomes. Di sini penggunaan kata Miss itu untuk perempuan, a single woman, perempuan yang masih lajang, artinya belum menikah. Kemudian penggunaan Mrs. Di sini ada Mrs. Chow, itu artinya nyonya, nyonya Chow berarti dipakai untuk perempuan yang sudah menikah. Biasanya sebenarnya untuk Mrs. Chow ini, Mrs. dipakai setelah nama suami si perempuan yang sudah menikah tersebut. Jadi kalau di sini ada Mrs. Chow, artinya ini Nyonya Chow, sama artinya dengan istrinya si Tuan Chow. Tapi di kebudayaan Indonesia kadang-kadang penggunaan Mrs. juga dipakai untuk bukan nama suami. Misalnya untuk nama ibu Mrs. Yuni, masih bisa diterima seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga ada Ms. Ini agak berbeda, yang atas Miss, yang nomor 3, ini yang ketiga ini Ms. Kayak ada bunyi Z ketika mengucapkannya, Ms. Peters. Nah, yang ketiga ini dipakai untuk perempuan yang sudah menikah maupun perempuan yang belum menikah. Dua-duanya bisa dipakai. Jadi, kalau kalian mau menggunakan titles untuk memanggil ibu, jadi bisa menggunakan yang mana? Apakah Miss atau Ms atau Mrs. Oke, jadi kalian bisa memanggil ibu Miss Yuni. Oke, yang ketiga ya. Oke, nah students, kita lihat tugas kalian. Tugas yang pertama untuk tertulis. Perintahnya yang pertama, complete the sentences with your own informations. Artinya, lengkapi kalimat ini dengan informasi pribadi kamu. Jadi, di sini my first name is silakan diisi dengan nama informasi pribadi kamu. Nama depan saya adalah siapa, diisi masing-masing sesuai nama pribadi kalian. Oke, tugas yang kedua itu untuk 1 sampai 4, kemudian untuk nomor 5 sampai 10, write down the sentences in English. Jadi ini menterjemah. Jadi Ibu mau mengecek apakah kalian memperhatikan penjelasan di depan. Jadi di sini ada nama dia adalah Karina. Silakan ditulis dalam bahasa Indonesia. Seperti apa? Untuk menggunakan nama dia tadi ada di penjelasan di atas. Nama dia adalah Raymond. Siapa nama kamu? Siapa nama kalian? Siapa nama mereka? Nama dia adalah Rio. Silakan ditulis nanti dalam bahasa Inggris. Sorry ya. Jadi write down the sentences in English. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris seperti yang sudah Ibu jelaskan di atas. Oke, thank you for your attention. Please work. Goodbye.